Maes Hilgers cedera. Elkan Bagot comeback ke timnas Indonesia? Kode panas dari Inggris bikin heboh. Para penggemar tim nasional Indonesia memiliki berita baik maupun buruk. Berita baiknya, dilaporkan bahwa bek jangkung berusia 22 tahun Elkan Bagot, yang bermain untuk Inggris, akan kembali ke skuad Garuda. Sedangkan berita buruknya adalah, Maes Hilgers mengalami cedera dan harus absen melawan Bahrain. Rumor ini menjadi lebih kuat setelah klubnya, Ipswich Town, menyatakan bahwa Bagot diizinkan untuk bergabung dengan timnas di pertandingan internasional. PSSI mengkonfirmasi bahwa pemain berbakat tersebut hampir masuk dalam skuad timnas Indonesia untuk 2 pertandingan di bulan Maret 2025. Erick Thohir menyatakan, kemarin Jordi Kraus sudah menghubungi Elkan Bagot kembali, tetapi ya gimana sudah terlambat, seperti yang dilaporkan dalam wawancara. Ia menyebut bahwa timnas Indonesia sangat membutuhkan sosok Elkan Bagot di lini belakang. Semua orang pasti tahu, kita semua masih membutuhkan tenaga dan kemampuan seorang Elkan Bagot, lanjut Erick. Erick juga menyatakan bahwa Patrick Kluivert masih siap untuk memasukkan Elkan Bagot ke dalam skuad. Lebih khusus lagi karena pengalamannya bermain di kompetisi Eropa dapat bermanfaat bagi timnas Indonesia. Erick menyatakan, Coach Patrick Kluivert tidak memiliki pemikiran negatif apapun, ia selalu terbuka. Sektor pertahanan timnas Indonesia masih memiliki banyak opsi meskipun tanpa Elkan Bagot. Namun, ketidakhadiran Bagot dalam beberapa laga terakhir timnas Indonesia cukup terasa. Lini belakang Garuda kerap terlihat rapuh, terutama saat menghadapi tim-tim dengan permainan cepat, fisik kuat dan duel udara. Dengan pengalamannya bermain di Inggris, kehadiran Bagot diharapkan bisa memperkokoh pertahanan dan menjadi sosok pemimpin di lini belakang. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sebelumnya menyatakan bahwa ia masih membutuhkan pemain seperti Bagot. Dilaporkan bahwa pelatih asal Belanda itu sedang berbicara dengan klub untuk memastikan bahwa sang bek siap untuk bermain untuk Garuda. Dalam beberapa bulan ke depan, tim nasional Indonesia akan menghadapi sejumlah pertandingan penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Kembalinya Bagot dapat menjadi tambahan kekuatan yang sangat diperlukan, karena pertahanan masih membutuhkan peningkatan. Apakah Elkan Bagot segera bergabung dengan Partai Merah Putih? Apakah ada hambatan lain yang harus diatasi? Keputusan akhir pemain dan klubnya sekarang menjadi perhatian utama. Maes Hilgers tak bisa merampungkan pertandingan dalam 2 laga terakhir bersama timnas Indonesia. Sebagai informasi, Maes Hilgers menjalani debut dengan seragam timnas Indonesia ketika melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Pemain berposisi sebagai bek tersebut kala itu tampil penuh dan berhasil menorehkan 1 assist. Sayang, assist dari Maes Hilgers belum bisa membuat timnas Indonesia meraih kemenangan. Skuad Garuda dipaksa bermain imbang 2-2 melawan Bahrain. Maes Hilgers kemudian kembali menjadi starter ketika timnas Indonesia bertamu ke kandang Cina, 15 Oktober 2024. Kala itu, pemain milik FC20 itu tak bisa bertahan hingga pertandingan berakhir. Maes Hilgers ditarik keluar pada awal babak kedua karena cedera. Singkat cerita, Maes Hilgers kembali menjadi starter untuk timnas Indonesia pada Maret 2025. Tepatnya yakni ketika timnas Indonesia bertamu ke kandang Australia. Laga ini terlaksana di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Maes Hilgers kembali tak bisa merampungkan pertandingan pada kesempatan ini karena cedera. Setelah kembali ke Jakarta, Maes menjalani serangkaian pemeriksaan medis dengan pendampingan tim dokter tim nasional Indonesia. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisinya tidak memungkinkan untuk pulih dalam waktu yang cukup sebelum pertandingan melawan Bahrain. Dengan pertimbangan tersebut, Maes akan kembali ke klubnya di Belanda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut serta proses pemulihan bersama tim medis FC20, bunyi pernyataan di akun Kita Garuda, Sabtu 22 Maret malam waktu Indonesia Barat. Tim nasional Indonesia mendoakan yang terbaik untuk Maes dan berharap ia dapat segera kembali ke kondisi terbaiknya. Alex Pastor diminta ambil alih tugas Patrick Kluivert di laga timnas Indonesia versus timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, ia dinilai lebih kapabel. Debut Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia memang berakhir pahit. Sebab, tim asuhannya dibantai timnas Australia 1-5 pada laga matchday 7 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terang saja, Kluivert menjadi pelatih dengan debut terburuk sejauh ini di timnas Indonesia.
Hasil itu dianggap lebih parah dibandingkan debut Luis Mia yang berakhir kekalahan 1-3 dari timnas Myanmar pada 2017. Kluivert langsung disorot. Sebab, harapan terhadap pelatih asal Belanda itu sangat tinggi untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Tidak sedikit pula yang langsung meminta agar Kluivert diganti Pastoor saja. Sebab, pria berambut gondrong itu punya reputasi bagus sebagai ahli taktik dan strategi. Bisa ganti Alex Pastoor aja gaya ngelatih, lawan Bahrain, cuit akun X Anitaifla Atit. Malah asistennya YG sibuk kasih instruksi. YG pakai jas anteng bener udah kayak tamu kondangan. Ayo dong Pak Erick Thohir pelatihnya dirotasi aja. Biar Alex Pastoor YG jadi head coach, cuit akun X Kamar_Agung. Pelatih kita itu Alex Pastoor, Kluivert cuma pajangan doang, cuit akun X Holigrat. Cuitan-cuitan tersebut muncul usai beredar video Pastoor tengah memberi instruksi kepada pemain di pinggir lapangan pada laga kontra Australia. Sementara, Kluivert hanya diam mematung. Tentu saja, pria berusia 48 tahun itu masih jadi pelatih timnas Indonesia karena terikat kontrak hingga 2027. Patut dinanti seperti apa respons Kluivert terhadap kritikan tersebut. Hasil mengejutkan yang diterima timnas Indonesia saat kalah 1-5 dari Australia tampaknya menjadi bahan ejekan bagi pelatih Bahrain, Dragan Talajik. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal Bahrain, Talajik memberikan komentar tajam yang mengungkit perbandingan antara performa timnya dan Indonesia saat menghadapi Australia. Talajik mengawali pernyataannya dengan mengingatkan hasil positif Bahrain saat menghadapi Australia. Kami bermain imbang 2-2 dan bahkan menang 1-0. Itu menunjukkan bahwa Bahrain bisa bersaing dengan tim sekelas Australia. Kami punya mentalitas, kami punya semangat juang, dan yang terpenting, kami punya strategi yang tepat, ujarnya. Pelatih asal Kroasia itu kemudian menyindir hasil buruk yang diterima Indonesia. Lalu, saya melihat tim lain, tim yang dilatih oleh seorang legenda sepak bola menderita kekalahan telak 1-5. Ini menarik. Lanjut pelatih berkacamata tersebut. Ketika ditanya soal timnas Indonesia yang akan menghadapi Bahrain di pertandingan berikutnya, Talajik memberikan jawaban yang terdengar setengah mengejek. Tentu saja, dalam sepak bola semuanya mungkin. Tapi pertama-tama, mereka harus belajar bagaimana bertahan dengan baik dan tidak hanya mengandalkan 1-2 momen ajaib. Bahrain bukan tim besar, tetapi kami tahu bagaimana menghadapi lawan yang lebih kuat tanpa kehilangan identitas permainan kami, tuturnya. Pernyataan Talajik ini sontak memancing reaksi beragam dari para penggemar sepak bola di Asia Tenggara. Beberapa menilai bahwa ia hanya menyampaikan fakta, sementara yang lain menganggap ucapannya sebagai bentuk ejekan terhadap timnas Indonesia yang sedang berusaha membangun kekuatan baru di bawah asuhan Kluivert. Demi kenyamanan pemain, influencer tidak akan diperbolehkan dekati skuad timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan tak akan memperbolehkan para influencer mengganggu kenyamanan para pemain skuad Garuda jelang duel lawan timnas Bahrain. Diketahui, belakangan perhatian untuk timnas Indonesia begitu luar biasa. Banyak pihak yang memberikan perhatian lebih untuk skuad Garuda. Peningkatan prestasi timnas Indonesia ditambah banyaknya pemain keturunan yang memperkuat tim Garuda membuat gelombang fans baru mulai mengikuti kiprah tim Merah Putih. Terkadang perhatian yang diberikan cukup berlebihan. Pengamanan pun diperlukan untuk timnas Indonesia. Kami sudah menerapkan standar keamanan yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga, di masing-masing depan lift kami sudah siapkan keamanan dan masing-masing lantai pemain kami siapkan pengaman, terang Sumarji. Belakangan ini netizen juga dibuat cukup resah. Sebab, banyak influencer yang datang langsung ke Sydney ketika timnas Indonesia berlaga di sana. Mereka bahkan juga masuk ke hotel tim Garuda. Tidak boleh, termasuk di lobi juga kita siapkan pengaman. Jadi, dengan safety-nya pemain ini harapannya pemain tidak ada yang terganggu sama sekali. Kita pastikan keamanan pemain kita jaga dengan baik dan tidak akan terganggu, tegas Sumarji ketika ditanya mengenai kemungkinan akan adanya kembali influencer yang mengganggu fokus timnas Indonesia. Timnas Indonesia ternyata tetap lolos langsung ke Piala Dunia 2026 asalkan begini.
Saat ini, skuad Garuda sementara tersungkur ke posisi kelima grup C dengan 6 poin dan selisih gol 7. Sementara itu, kemenangan Australia membuat mereka kokoh di posisi kedua dengan 10 poin. Arab Saudi dan Bahrain masing-masing berada di posisi ketiga dan keempat, keduanya dengan 6 poin tetapi dengan selisih gol lebih baik daripada Indonesia 3 dan 5. Cina berada di dasar klasemen, juga dengan 6 poin tetapi selisih golnya terburuk yakni 10. Walau dalam kondisi yang sulit, timnas Indonesia masih punya kesempatan untuk mengikuti jejak Jepang yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Secara spesifik, untuk menjaga asa meraih tiket langsung ke Piala Dunia 2026 dengan naik ke posisi kedua grup C, timnas Indonesia butuh keajaiban nyata. Tim asuhan pelatih Patrick Kluivert harus memenangkan ketiga pertandingan tersisa, masing-masing menghadapi Bahrain, Cina, dan Jepang. Tak berhenti di situ, timnas Indonesia juga harus berharap Australia tersandung di 3 laga tersisa dengan asumsi mereka bermain imbang dengan Cina, Jepang, dan Arab Saudi. Apabila skenario itu terwujud, maka timnas Indonesia akan memperoleh 15 poin, sementara Australia hanya akan terhenti di angka 13 poin, sehingga dipastikan melaju ke posisi kedua. Akan tetapi, prospek ini sangat sulit menjadi kenyataan, terutama jika melihat kekuatan mutlak wakil dari Oseania itu. Timnas Indonesia hanya mampu mencetak 1 gol hiburan lewat Ula Romeni, setelah menelan kekalahan telak 1-5. Selanjutnya, timnas Indonesia akan mendapat libur 5 hari sebelum kembali ke tanah air untuk menjamu Bahrain di putaran ke-8. Awal buruk Patrick Kluivert langsung kalah telak melawan Australia. Kekalahan 1-5 yang dialami timnas Indonesia dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi debut terburuk Patrick Kluivert sebagai pelatih. Kluivert menjalani laga pertamanya sebagai pelatih timnas Indonesia kontra Australia pada laga ke-7 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2024. Pertandingan itu harus jadi memori pahit bagi skuad Garuda dan juga Kluivert sendiri. Rapor debut Kluivert sebagai pelatih kepala tim sempat menjanjikan. Ada 4 momen laga perdana Kluivert jadi juru taktik yang tak terkalahkan. Pertama kali Kluivert jadi pelatih saat menangani Jong FC Twente pada 2011 lalu. Saat itu timnya menang 5-0 lawan Sparta U21. 4 tahun berselang, Kluivert menangani timnas Curaçao pada 2015. Dalam laga debutnya, Curaçao menang 2-1 atas Montserrat. Kluivert sempat kembali melatih Curaçao pada 2021 lalu. Pada pertandingan debutnya, Kluivert memimpin tim dengan kemenangan 9-0 atas Kepulauan Virginia. Lalu pengalaman debut yang keempat saat Kluivert melatih klub Liga Turki, Adana Demirspor. Kala itu pihaknya imbang 1-1 lawan SV Cluj. Dengan rapor yang cukup positif pada 4 laga debutnya sebagai pelatih, Kluivert diharapkan meneruskan tren itu dalam laga Australia versus Indonesia. Namun di laga debut yang kelima, rapor Kluivert terganggu. Kalah 1-5 membuat rekam jejak dalam konteks laga debutnya terusik.